Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan, taufik, pertolongan di dalam menjalani liku-liku kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang mencakup keyakinan, pengagungan, kecintaan yang bersemi di hati kita, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan yang senantiasa memuji Allah, menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita senantiasa melakukan ketaatan ubudiyah yang demikian itu merupakan hakikat kesyukuran yang nyata dalam kehidupan kita. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah. Alhamdulillah atas rahmat, bimbingan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan takwa kita, untuk mengintrospeksi diri, mempersiapkan bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana prinsip dasar yang dijadikan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam beragama, terutama di dalam menetapkan perkara akidah, bahwa yang menjadi landasan, yang menjadi sumber utama, yang menjadi prinsip dasar di dalam beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang harus kita tempuh. Inilah jalan yang harus kita ikuti di dalam beragama. Jika Imam Malik rahimahullah di zaman, tentunya masih banyak para ulama yang hidup semasa dengan beliau, zaman yang masih atau zaman yang sangat dekat dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang masih dekat dengan tabi'in dan juga para sahabat. Terlebih lagi beliau adalah ahli Madinah, imamnya ahli Madinah. Jika beliau rahimahullah, itu Imam Malik rahimahullah, begitu bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah,
serta mengajak umat untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di zaman yang tentunya masih didominasi oleh ahlul khair, orang-orang yang mulia, banyak para ulama, ahli ibadah. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Zaman yang lebih didominasi oleh pemikiran yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Zaman yang lebih didominasi oleh tata cara beribadah yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang lebih didominasi oleh pengkultusan kepada akal pikiran atau figur tertentu. Zaman yang lebih didominasi oleh hanya mengikuti tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Tentu kita lebih membutuhkan semangat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tiada yang selamat kecuali yang mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Rasulullah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, perjuangan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada jalannya para salafun as-salih di zaman sekarang ini, tentu membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan keilmuan. Tidak hanya cukup bermodalkan semangat, tapi semangat dibangun di atas ilmu. Semangat dibangun di atas pemahaman yang benar. Semangat yang dibangun di atas kesadaran yang tinggi bahwa tiada jalan untuk membawa kepada kebaikan kecuali apa yang telah dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Itulah kesimpulan apa yang telah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan prinsip yang pertama, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis di dalam seluruh perkara agama dan secara spesifik dalam perkara akidah. Kemudian satu hal yang juga berkaitan dengan prinsip yang pertama, jika kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan yang harus diikuti jika ingin selamat, maka merupakan konsekuensi dari yang demikian itu adalah mewaspadai berbagai penyimpangan atau perkara-perkara yang baru di dalam agama yang muncul setelah berlalunya generasi terbaik umat ini, terutama di zaman yang begitu banyak yang didominasi dengan kebodohan di zaman sekarang ini, kebodohan tentang urusan agama. Dalam urusan dunia manusia sungguh ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Tapi dalam urusan agama, naam, para ulama masih tetap ada. Tapi yang mendominasi kehidupan beragama umat Islam adalah al-jahlu bidinihim, kebodohan terhadap hakikat agama yang mulia ini. Dalam banyak hal, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, urusan akhlak, maka merupakan konsekuensi dari hal itu adalah pentingnya kita mewaspadai perkara-perkara yang muncul dalam urusan agama ini, dan kita harus selektif dan waspada
dari menerima sesuatu yang disampaikan atas nama agama, ya, yang menggunakan label Islam, yang memakai baju Islam, ya, yang juga memakai simbol Islam, tapi pada hakikatnya itu pemikiran yang dicetuskan oleh pencetusnya, atau suatu perilaku, sikap, pemahaman yang tidak ada kaitannya dengan pemahaman Rasulullah, sahabat, dan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berjalan di atas manhajnya para salafus soleh. Sehingga muncul berbagai perkara-perkara yang dihukumi dalam urusan agama dan perkara yang bid'ah dalam urusan pemikiran dan amaliyah dan ibadah. Muncul orang-orang yang berbicara dalam urusan agama hanya bermodalkan keahlian dalam berretorika, dalam merangkai kata, yang tentu wallahu a'lam apa yang melatar belakangi dia berani untuk berbicara, ya, dalam urusan agama sementara tidak memiliki modal keilmuan, ya, yang cukup, terlebih lagi di zaman yang dimudahkan berbagai media dan sarana untuk menyebarkan berbagai informasi dan data. Maka menjadi fitnah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, salah satu prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah di dalam beragama, agar kita selamat dari penyimpangan, agar kita, ya, tidak terjerumus ke dalam penyimpangan di dalam memahami agama ini, kita harus memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari itu bersumberkan dari mana, dari siapa kita belajar, ya, apakah dari orang-orang yang memahami ajaran Islam secara benar, yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber dari ilmu tersebut, dan pemahaman yang benar, mengikuti pemahaman para salafus salih, para ulama ahli sunnah, atau mengikuti pemahaman ahlul kalam, orang-orang filsafat, ahlul bid'ah dengan berbagai pemikiran dan penyimpangannya. Maka kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Uwais, ya, Ismail bin Abi Uwais ini adalah anak dari pamannya Imam Malik. Nah, qala sami'tu khali Malikan yaqul inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ya. Kata Ismail bin Abi Uwais, sami'tu khali Malikan, yaitu saya mendengar khal. Khal itu adalah saudara laki ibu, ya. Mungkin, ya, kita bisa istilahkan dengan paman, ya. Kalau istilah bahasa itu ada dua, ya, saudara laki-laki dari pihak ayah itu dinamakan am, paman. Dari pihak ibu khal. Taib. Sami'tu khali Malikan yaqul, saya mendengar khali, pamanku, arti saudara ibunya, itu Imam Malik, yaqulu inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah din, adalah agama. Maka kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ya, maka hendaklah kalian memperhatikan, ya, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Diperhatikan.
diseleksi, di cross check, dipastikan bahwa orang tempat kita belajar itu orang yang mengajarkan agama yang benar, Islam yang berlandaskan pemahaman para sahabat, para salafus saleh yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Harus kita pastikan, karena salah dalam berguru akan menyebabkan penyimpangan di dalam pemahaman, dalam perilaku, dan dalam amaliyah. Nah, sebaliknya bila benar memilih guru yang memiliki akidah yang benar, memiliki pemahaman yang benar, yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada agama ini, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, yang sungguh sangat berhati-hati dalam menyebarkan, menyampaikan ilmu tersebut. Dia berbicara berdasarkan dalil, bukan hawa nafsu. Dia berbicara berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, bukan sebuah tradisi, bukan hanya sebuah yang mengikuti warisan atau tradisi atau budaya atau fanatik pada satu kelompok atau satu golongan, tapi betul-betul dia menyampaikan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah. Dan tatkala berbicara tentang Al-Quran, dia kembali kepada pemahaman para ahli tafsir dari kalangan para ulama-ulama yang diakui keilmuannya, tentunya para salafus saleh. Tatkala berbicara dalam hadis, dia kembali kepada ahlinya. Tatkala berbicara tentang masalah fikih, dia kembali kepada ahlinya. Ya. Dan semangat untuk mengikuti dalil, bukan semangat untuk mengajarkan manusia untuk mengikuti pendapatnya atau fanatik kepadanya, atau semangat untuk membela suatu pemikiran atau pemahaman atau pendapat yang nyeleneh, atau yang aneh, atau juga berusaha memaksakan dalil untuk mengikuti pendapatnya atau untuk melegitimasi sebuah tradisi misalnya. Bukan seperti itu beragama. Jadi dipastikan bahawa kita belajar ilmu dari orang-orang yang betul-betul memahami agamanya dengan benar. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan di dalam memahami Al-Quran dan hadis, dia bersungguh-sungguh untuk kembali kepada pemahaman generasi terbaik umat ini, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para tabi'in, ulama-ulama tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam yang mengikuti jejak dan juga jalan mereka. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai guru. Itu yang harus dijadikan sebagai tempat kita belajar. Jangan terkesima dengan gelar akademik. Jangan tertipu dengan berbagai gelar dalam dunia pendidikan. Karena itu bukan standar sepenuhnya dalam menentukan keilmuan. Jangan terkesima, jangan tertipu dengan keahlian dalam berorasi, merangkai kata, karena bukan itu standar kebenaran. Ini harus diperhatikan. Dan jangan juga tertipu dengan urusan nasab, keturunan, sehingga apa yang dikatakannya pasti benar. Keliru. Yang menjadi standar penilaian kita dalam memilih guru adalah
bagaimana akidahnya, ini yang pertama. Benar, menyimpang. Yang kedua, bagaimana loyalitas kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana semangat dia dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dia berusaha kembali kepada pemahaman para salafun as-salih. Di dalam mempelajari urusan fikih, dia berusaha mendekatkan umat kepada dalil, bukan kepada pendapat individu. Kendati dia tidak terlepas dalam membahas usul masalah hukum dan masalah fikih dari pendapat-pendapat para ulama yang ahlinya dalam bidang mereka, dalam urusan fikih tersebut, tapi dia semangat untuk menggiring umat kepada mengikuti dalil, kerana para ulama tidak maksum. Yang maksum adalah dalil. Nah, maka dipastikan guru tempat kita belajar akidahnya benar, pemahamannya benar. Kalau berguru kepada yang akidahnya menyimpang, maka akan menyeret seseorang kepada penyimpangan dalam pemikiran. Muncullah berbagai pemahaman yang gelundang Islam, yang muncul pemikiran-pemikiran yang radikal, ekstremis, penyimpangan dalam memahami akidah, mengingkari sifat-sifat Allah, penyimpangan juga dalam beramaliyah, memiliki sebuah konsep dalam ibadah yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Imam Malik, "Fanzuru aman ta'khudhu dinakum." Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini prinsip dasar di dalam beragama. Ini sangat menentukan. Sangat menentukan keselamatan di dalam belajar. Maka dahulu sebagian ulama salaf pernah mengatakan, inna min ni'matillahi ala asyab an yuwafiyahu li'alimin sunni. Merupakan salah satu nikmat bagi seorang pemuda yang tumbuh, yang semangat, yang ingin belajar tentang agama ini, maka Allah bimbing dia untuk belajar kepada seorang alim yang mengenal sunnah, arti memiliki pemahaman yang benar. Dan ini penting sekali. Ini nasihat yang sangat berharga dari Imam Malik kepada kita semua, dan juga ulama-ulama yang lain yang mewasiatkan hal yang sama. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Ma'an bin Isa, beliau mengatakan, kana Malik bin Anas yaqul la yu'khadhu al-ilmu an arba'ah wa yu'khadh min siwa dhalika. وذكر من هؤلاء الأربعة صاحب الهوى يدعو إلى هواه أو قال مبتدئ يدعو إلى بدعته. Kata Imam Malik rahimahullah, ilmu tidak boleh dipelajari, diambil dari 4 kelompok atau 4 orang, 4 golongan. Wa yu'khadh min siwa dhalik, dan dipelajari dari selain mereka. Kemudian disebutkan salah satu atau salah seorang dari 4 golongan tersebut, sahibul hawa yad'u ila hawa, itu pengikut hawa nafsu yang mengajak untuk mengikuti hawa nafsunya. Atau qala mubtadi'in yad'u ila bid'atihi, atau pelaku bid'ah yang menyuruh pada bid'ahnya. Ini menjelaskan kepada kita bahawa ilmu tersebut harus jelas sumbernya, referensinya dari mana, sumbernya dari mana.
agar agama dan akidah, ibadah, akhlak seseorang ya terjaga. Tidak habis umurnya belajar ternyata yang dipelajari bukan ajaran Islam. Ternyata yang dipelajari hanya pemikiran, bukan ajaran Islam. Ya. Maka perlu diperhatikan di antara indikator bahwa ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang benar, yang bersumberkan dari sumber yang benar, bahwa semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketundukan kepada kebenaran, semakin bertambah loyalitas kepada kebenaran, ya, semakin bertambah mulia akhlaknya, soleh amalannya, benar akidahnya, dan baik tutur katanya. Nah, jadi semakin belajar, dia semakin tunduk kepada kebenaran. Bukan semakin belajar, semakin pandai bersilat lidah dalam menolak kebenaran. Ya. Atau merangkai kata-kata untuk mengelabui orang-orang awam. Bukan itu standar keilmuan. Ya. Maka kata Imam Malik, hati-hati. Jangan belajar kepada 4 kelompok, 4 golongan, 4 tipikal manusia. Disebutkan oleh beliau salah seorang dari mereka adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Di antara indikator pengikut hawa nafsu itu adalah dia mengajak masyarakat untuk mengikuti dirinya. Ya. Sehingga apabila dia menyampaikan suatu permasalahan tidak diikuti, maka akan muncul sikap yang berbeda. Ya. Kemudian di antara indikator pengikut hawa nafsu, dia mengajak bukan untuk mengikuti dalil, tapi untuk mengikuti pendapatnya atau pendapat orang yang mungkin dikultuskannya, atau pendapat atau doktrin kelompok yang dikaguminya. Ini termasuk pertanda hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ya. Di antara tanda pengikut hawa nafsu bahwa tidak ada ketundukan dan kepasrahan dalam menerima kebenaran. Begitu datang dalil, qala Allah wa qala Rasul, dia masih pertimbangkan dulu, masih direkayasa dulu, dilihat dulu dengan akal pikirannya, logikanya. Ini sesuai enggak? Ini kok enggak masuk akal? Ini kok enggak cocok dengan pendapat guruku dan dosenku, profesorku dan yang lain-lainnya. Dia tolak. Ini pengikut hawa nafsu. Ya. Dan di antara indikator hanya berbicara untuk pembenaran, bukan menjadi kebenaran. Sehingga dalil tersebut berusaha dipaksakan atau dicocok-cocokkan sehingga menjadi bisa jadikan sebagai legalitas untuk pembenaran apa yang telah diakui, atau mungkin apa yang telah diikuti, atau yang telah mungkin selama ini didoktrinkan. Nah, di antara bukti pengikut hawa nafsu bahwa standar kebenaran menurut mereka adalah mayoritas, bukan kecocokan dengan kebenaran. Sehingga Allah melarang kita jangan ikuti mayoritas manusia ada di permukaan bumi ini, karena mereka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudillika an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas penduduk bumi, maka engkau akan sesat dari jalan Allah. Karena kebanyakan mereka menyimpang. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara juga tanda pengikut hawa nafsu tidak adanya kepasrahan dan berserah diri kepada al-haq.
Ini datang dari Allah dan Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Jelas dalilnya, jelas Al-Quran, jelas sunnahnya, dalilnya sahih. Tapi dia masih menolak. Sementara sifat ahlul iman adalah istislam, berserah diri, tidak menolak, tidak mempertentangkan dalil dengan akal. Ya, di antara indikator pengikut hawa nafsu adalah menjadikan akal sebagai hakim dan dalil yang akan dihukumi dengan akal. Artinya, akal sebagai imamnya, dalil sebagai makmum. Ya. Jadi akal digunakan menolak dalil, bukan dalil dijadikan sebagai alat, sebagai wasilah untuk menerangi akal tersebut. Nah, itu pertanda pengikut hawa nafsu. Maka berhati-hati. Dan sesungguhnya setiap yang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, tiada lain yang diikutinya kecuali hawa nafsu. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Begitu kata Allah. Wahai Muhammad, jika mereka tidak menerima, tidak mengijabahi, tidak menerima seruanmu, kebenaran yang kamu bawa Muhammad, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Maka suatu kesimpulan yang itu pasti benar, karena Allah menjelaskan hal itu, bahwa yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, yang tidak mengikuti ilmu yang datang dari Rasulullah, maka tiada lain kecuali hanya mengikuti hawa nafsu, siapapun dia. Nah, karena Allah mengatakan demikian. Tayyib. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Dan sebagai riwayat disebutkan mubtadi' yadu ila bid'ati, pelaku bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya. Kapan seseorang divonis sebagai pelaku bid'ah atau mubtadi'? Apakah hanya sekedar terjerumus dalam satu bid'ah divonis sebagai ahli bid'ah? Tidak seperti itu. Karena boleh jadi dia mungkin tidak mengetahui, tapi keikutan maka melakukan hal yang sama. Maka itu dinasihati. Tapi ahli bid'ah tersebut, mereka yang beragama, yang menjadikan landasan di dalam beragama bukan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ya. Jadi akal yang dijadikan sebagai landasan agama, hawa nafsu, ya, pemikiran manusia. Maka barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis dan tidak menjadikan pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tadi, maka ini yang di dalam, ya, pembahasan tentang ilmu akidah, inilah yang dihukumi sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Itulah keluar dari sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang pertama. Kemudian menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah yang telah jelas dalilnya, yang telah disepakati para ulama, yang disepakati ahli sunnati wal jamaah, jelas dalilnya, hal yang telah masyhur di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ya, dalam permasalahan sahabat misalnya, kewajiban kita untuk memuliakan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, apalagi mengkafirkan. Maka barang siapa yang mencela sahabat, barang siapa yang menghina sahabat, barang siapa yang menebarkan kesalahan dan kesalahan sahabat, maka ini jelas ahlul bid'ah, bukan ahli sunnah. Prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah dalam berinteraksi dengan penguasa, ya, taat dalam kebaikan, tolong menolong kebaikan. Ada kezaliman, kekeliruan dari penguasa, solusinya bukan di demo,
bukan dikafirkan, ya, tapi dinasihati dengan cara yang baik, ya. Begitu banyak dalil tentang, ya, ketaatan kepada penguasa dalam kebaikan dan mengkritisi, menasihati dengan cara yang baik, ya. Maka barang siapa yang sedang menyelisih hal itu, sehingga begitu muncul kezaliman dan penguasa langsung dikafirkan, ini pemikiran kaum Khawarij. Setiap ada penyimpangan, setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, langsung mereka bangkit untuk demo. Ini juga bukanlah solusi, bukanlah cara, dan bukanlah, ya, dari metode ahli sunnah di dalam mengingkari suatu kemungkaran. Dalam perkara asma wa sifat, masalah qadar, barang siapa mengingkari takdir, maka muncul qadariyah wal jabariyah. Qadariyah yang mengatakan bahawa manusia diciptakan Allah, tapi perbuatan mereka tidak masuk ke dalam kehendak dan ciptaan Allah. Maka ahli sunnah mengatakan mereka bukanlah ahli sunnah, tapi ahli bid'ah. Begitu jabariyah mengatakan manusia terpaksa, tidak memiliki pilihan sama sekali. Mereka bukan ahli sunnah, tapi ahli bid'ah. Dalam masalah asma wa sifat, ahlul kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah, terangan mu'attilah, ya, mengingkari seluruh sifat atau sebagian dan mentakwil, ya, ini juga bukan ahli sunnah, tapi ahlul bid'ah, pengikut Jahmiyah dan Mu'attilah. Dalam masalah iman, yang mengatakan bahawa iman itu hanya ucapan saja, atau hanya meyakini saja, ya, amalan bukan dari iman, ini kaum Murji'ah. Dan dalam banyak hal dari akidah ahli sunnah yang terjelas dalilnya, wajib kita imani dan kita terima. Dan menyelisih hal itu, maka tentu mereka dihukumi sebagai pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Begitu juga yang dalam kesehariannya, ya, setiap amaliyahnya, amalia yang tidak berlandaskan sunnah, itu yang terus dilakukan, ya. Kendati itu masalah dalam furu', ya, tapi kalau itu terus menerus melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah, di penyimpangan-penyimpangan tersebut menjadi banyak, sehingga semakin bertambah penyimpangan, itu akan tentunya, ya, menyelisihi prinsip dasar semangat beribadah dalam sunnah atau mengikuti sunnah. Maka kita harus waspada dari hal-hal yang seperti itu. Waspada dari hal-hal yang seperti itu. Dan kaum muslimin mungkin, ya, kena jauh dari ilmu dan jauh dari pendidikan. Mereka mungkin yang, ya, belum sampai kepadanya orang-orang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu Alkitab wa Sunnah. Maka ini perlu diajarkan kebenaran kepadanya. Perlu disampaikan kepadanya, pada mereka al-haq, ya, dengan cara yang baik, disampaikan kepadanya dengan dalil yang benar, ya. Diajak mereka untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Naam, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan yang santun, kalimat-kalimat yang motivasi mereka untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Naam, mencintai kebaikan bagi mereka sebagaimana hal itu kita cintai untuk diri kita. Jadi ada ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip atau konsep yang jelas di dalam permasalahan bagaimana seorang itu dihukumi sebagai, misalnya dia itu diponis sebagai kafir, diponis sebagai pelaku bid'ah. Ada konsep, tidak, ya, serampangan.
Itu berdasarkan ilmu. Ya. Tidak serampangan dalam hal ini masalah hukum. Ya. Adapun yang bermudah, setiap ada penyelisihan penyimpangan, ini ahli bid'ah. Setiap yang menyimpang, ini ahli bid'ah, bukan seperti itu. Apalagi setiap yang ada penyimpangan kemudian diponis sebagai ini kafir, ini murtad dan seterusnya, bukan begitu. Itu bukan prinsip ahli sunnah, itu bukan manhaj ahli sunnah, dan itu bukan manhaj salafus saleh. Semua ada landasannya, semua jelas prinsipnya, jelas ya prinsip dasar di dalam hal yang demikian itu. Dan tidak semua orang ya berikan kepada ahli ilmunya. Tidak semua yang berbicara dalam hal itu. Karena apabila tidak memiliki landasan yang benar, memahami prinsip yang benar, prinsip akidah ahli sunnah, pemahaman salafus saleh, dia akan keliru dalam berbicara tentang hal itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Maka Imam Malik rahimahullah memperingatkan kita, hati-hati jangan mengambil ilmu dari pengikut hawa nafsu atau pelaku bid'ah yang mengajak pada bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, taib ikhwatal iman para rahimakumullah. Kemudian di antara prinsip dasar Imam Malik rahimahullah di dalam berakidah, beliau melarang dari perdebatan, berjidal, berdebat di dalam urusan agama. Dan beliau juga memperingatkan umat dari ahlul kalam dan ahlul ahwa. Ini prinsip dasar Imam Malik di dalam berakidah. Maka dalam pasal yang kedua, pengarang kitab Aqidah Imam Malik rahimahullah menjelaskan al-faslu tsani dhammuhu lil mira'i wal khusumat wal jadal fid dini wa tahdhiruhu min ahli al-kalam wal ahwa. Pasal yang kedua adalah dhammuhu lil mira', yaitu celaan beliau terhadap mira', yaitu mira' itu perdebatan, wal khusumat, jidal, pertikaian, perdebatan di dalam urusan agama, dan memperingatkan, memberikan peringatan atau memperingatkan dari ahlul kalam wal ahwa, ahlul kalam dan juga ahlul ahwa. Ini prinsip dasar akidah Imam Malik dan juga merupakan prinsip dasar akidah para ulama ahli sunnah. Kita telah membahas sebelumnya bagaimana akidah Imam Syafi'i. Dan seluruh imam ahli sunnati wal jamaah, ini prinsip dasar mereka. Agama ini, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, telah jelas. Al-haq telah jelas. Yang batil telah jelas. Kewajiban kita untuk mengikuti dan memahaminya dengan benar, kemudian mengikuti kebenaran itu. Bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk berjidal sehingga barang siapa yang ahli dalam berdebat, maka dialah yang benar. Barang siapa yang ahli dalam merangkai kata, berretorika, berfilsafat, dan itulah yang benar, tidak demikian. Bukan itu standar kebenaran. Maka Imam Malik mengatakan, agama ini sudah jelas, sempurna, enggak perlu di dalam memahaminya harus dengan berjidal. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah tidak terjadi di kalangan para ulama perdebatan dalam urusan ilmiah? Naam, terjadi khilaf dalam secara khusus dalam urusan fikih. Kita mendengar perkara khilafiyah. Apakah mereka tidak berdebat, tidak berjidal? Naam, kita katakan naam. Tapi yang demikian itu dikenal dengan al-munadharah ilmiah, perdebatan ilmiah yang tujuan mereka mencari kebenaran, mencari al-haq, dan yang diperdebatkan, yang didiskusikan perkara ilmiah yang dalam secara dalil tidak ada dalil yang secara teks secara nyata menjelaskan hukum tersebut, atau dalil yang umum yang masih
ya, mencakup multi penafsiran sehingga akan melahirkan produk ya hukum yang akan berbeda, dan mereka berijtihad. Dan siapa mereka ya? Ahli ijtihad. Maka terjadi perdebatan, diskusi, perbedaan dalam pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Ahmad, Abu Hanifah. Mereka berdiskusi. Diskusi ilmiah. Ya. Baik secara langsung atau dalam tulisan-tulisan dan karya ilmiah mereka. Dan itu hal yang tidak tercela selama berdasarkan ya prinsip ilmu yang benar. Ya. Tapi dalam perkara akidah, masalah keimanan, masalah tauhid, mereka tidak perdebatkan karena hal yang dah final. Ya. Hal yang sudah sempurna. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperdebatkan seperti ahlul kalam yang berdebatkan tentang sifat Allah diingkari, ditakwil, diselewengkan. Hal-hal yang lain muncul tentang masalah iman, apakah amal itu bagian dari iman. Ya. Seperti itu. Maka jika ada orang yang mengajarkan ya cara berdebat untuk mendebat kelompok tertentu, ya, buku pintar untuk berdebat dan seterusnya, ya, subhanallah, yang mengajarkan cara berdebat atau pintar itu bukanlah suatu ilmu, ya. Bahkan yang ahli berdebat itu bukan orang yang cerdas, ya, bukan orang yang pintar dalam pandangan kacamata agama, ya. Tapi berbeda dengan diskusi ilmiah yang landasannya prinsip ilmu yang jelas, kaedah-kaedah ilmu yang jelas. Tidak ada masalah dalam hal ini selama tujuannya adalah usul ilal haq, sampai atau mencari kebenaran. Itu semangatnya, bukan ya mencari menang kalah. Nah, yang terjadi, yang dimaksud dalam perkataan Imam Malik bahawa prinsip yang kedua adalah mencela perdebatan, jidal, khusumat, pertikaian dalam urusan agama yang hanya berlandaskan hawa nafsu. Bukan mencari kebenaran, tapi ingin mencari menang kalah. Nah, taib. Abu Talib Al-Makki menceritakan dan menjelaskan, kana Malik rahimahullah ab'adan nas an madhahibil mutakallimin. Imam Malik rahimahullah merupakan ulama, sosok ulama yang paling jauh dari metode ahlul kalam. Ya, metode ahlul kalam. Ahlul kalam ini adalah mereka yang beragama secara khusus dalam urusan teologi akidah, ya, yang mengadopsi teori-teori filsafat, kemudian dirubah-rubah istilah dan ungkapan dan istilahnya, kemudian ya disematkan, diberi label-label Islam sehingga terkenal filsafat Islam, gitu ya, ahlul kalam. Nah, dan mereka di dalam memahami teologi, masalah keimanan, masalah ketuhanan dan akidah, ia hanya berlandaskan pada akal semata, logika semata. Jadi urutan dalil mereka al-aqlu thumma an-naqlu, yaitu akal yang paling tinggi. Maka an-naqlu, dalil itu mengikuti akal. Seperti itu ahlul kalam. Dan Imam Malik ulama yang sungguh sangat jauh dari metode yang seperti itu. Wa shadduhum naqdan lil Iraqiyin, dan beliau orang yang sangat yang sangat keras dalam membantah ya pendapat-pendapat Iraqiyin. Iraqiyin ini para di sini ya para fuqaha yang lebih dominan dalam madhab mereka itu ar-ra'yu, logika. Nah, seperti itu. Walzamuhum li sunnati salifin min as-sahabati wa, dan orang yang paling mengikuti ya sunnah atau jalan para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, jadi Imam Malik adalah orang yang tidak senang dengan perdebatan, jidal, ya, tapi beliau hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dinukil dari sahabat, dari tabi'in, itulah yang diamalkan.
Jadi beliau berbicara tentang ilmu yang melahirkan amalan, bukan hanya sebuah teori, ya. Hanya pandai bicara, pandai merangkai kata, berretorika. Nah, bukan seperti itu. Ini sifat Imam Malik. Nah, jadi beliau yang sangat, ya, mengikuti jalannya salafus saleh minas sahabah wat tabi'in. Kemudian di antara bukti hal itu, Al-Haytham bin Jumail atau Jamil meriwayatkan, qultu li Malik bin Anas, saya bertanya kepada Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, ar-rajul aliman bisunnah ayujadil anha? Qala la, lakin yukhbiru bisunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. Jadi indikator seorang yang mengikuti sunnah, bagaimana sikap dia? Kata Haytham bin Jumail, wahai Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, ya. Jadi wahai Aba Abdillah, ini kunyah beliau, seorang yang alim bis sunnah, seorang yang berilmu, alim tentang sunnah. Apakah dia yujadil anda, berjidal, berdebat, memperdebatkan hal itu? Seorang yang alim bis sunnah. Kata beliau, la, ya, tidak boleh. Ya. Bukan itu yang alim. Akan tetapi yukhbiru bis sunnah, dia sampaikan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan hadis, sampaikan ilmu yang benar. Fa in qubilat minhu ila sakat, jika diterima alhamdulillah, jika tidak ya diam, enggak usah berjidal, al-haq jelas. Subhanallah. Nah, sekarang ya mindset mayoritas mengatakan kalau dia ahli berjidal, wah ini alim ini. Wah, begitu ya. Nah, pandai bersilat lidah, pandai merangkai kata, orangnya ya pandai berorasi. Wah ini alim. Apalagi ada ya gelar-gelar akademik ya depan dan di belakangnya, kan begitu. Doktor inilah, profesor inilah, dan sekian banyak dari apa ya, panjang sekali gelar-gelar akademiknya. Wah ini alim ini. Ini yang baru alim, ini yang orang yang ahli berilmu dan macam. Bukan itu. Semakin dia itu ya lebih menyukai perdebatan dalam urusan agama, apalagi perkara yang telah jelas batil dan jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang ingin dia perjuangkan. Itu bukan seorang yang alim, itu orang yang jahil tentang agama. Ya. Maka hati-hati. Orang yang mengajarkan sunnah, mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan kebenaran apa adanya. Ya. Kebenaran apa adanya. Qala Allah wa qala Rasul, jelas. Tidak perlu lagi direkayasa. Jadi terima alhamdulillah, tidak terima ya itu bukan urusan kita. Karena yang menjadikan seorang itu menerima al-haq yang kita sampaikan bukan karena lisan kita, tapi itulah tugas yang hanya mampu, atau itu adalah suatu hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya menyampaikan, penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan. Kita sampaikan hadisnya dengan cara yang kita jelaskan maknanya. Menjelaskan qala Allah wa qala Rasul dengan cara yang baik, dengan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Mau diterima alhamdulillah, dia akan bahagia dan juga kita dapat pahala. Tidak diterima, yang menolak akan sengsara dan kita alhamdulillah dapat pahala. Kenapa? Karena telah menyampaikan al-haq. Ini yang harus diperhatikan. Maka kata Imam Malik, jika diterima ya alhamdulillah, qubil alhamdulillah, jika tidak sakat, diam, jangan didebat. Kecuali dalam hal yang seorang mengetahui bila syubhat tersebut dibiarkan, maka masyarakat semakin ya terjerumus, maka dia kewajiban bagi penuntut ilmu, orang yang berilmu, untuk menjelaskan
sisi kebatilan tadi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Dan itu bukan juga untuk mencari kemenangan, tapi adalah ingin menjelaskan al-haq dan ingin membantah kebatilan itu dengan cara yang baik, dengan ilmu. Ini yang harus dilakukan. Tayyib. Maka kata Imam Malik, jangan suka berdebat dalam urusan agama. Adapun masalah diskusi ilmiah ini kita harus melatih para penuntut ilmu. Diskusi ilmiah kena semangatlah mencari kebenaran. Itu harus dilatih, apalagi mahasiswa kita, murid-murid kita dilatih untuk berdiskusi ilmiah. Tapi perdebatan, debat kusir, hanya mengutamakan hawa nafsu, hanya semangat untuk cari menang kalah, maka ini jelas hal yang tercela dalam urusan agama ini. Baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian dan bimbingan bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Ihsan MA Hafidhahullah Ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya. Sekarang waktunya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volumenya Bapak, mohon maaf. Ya. Bapak dikecilkan volumenya. Sudah? Iya. Bapak cukup mendengarkan dari telepon saja? Oh, saya kira ini saya menghadap di televisi. Iya, silahkan Pak. Pertanyaannya di televisi Bapak, didengarkan lewat telepon saja. Jangan mendengarkan lewat TV ya. Karena suaranya akan masuk dan Ustaz tidak bisa mendengar pertanyaan dari Bapak. Oh ya, saya mau bertanya tentang pembahasan tadi yang Ihsan itu. Di sini saya di Maluku Utara. Ya. Maluku Utara, desa Kecamatan Galela, desa Ori. Iya Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Saya salah Abu Bakar Siddiq. Iya, langsung saja Pak disampaikan pertanyaannya. Oh ya, saya imam, kemudian saya melakukan dengan salam selesai, saya melakukan zikir sir. Seluruhnya di Kecamatan Galela ini memakai zikir dahar yang dikeluarkan suara. Saya tidak dikeluarkan. Namun mereka menganggap saya ini sebagai agama teroris yang saya jalankan. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap dengan jelas Ustaz pertanyaan dari Bapak tadi di Ambon. Silahkan. Iya, naam. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak di Maluku Utara ya. Tadi kurang jelas namanya bagi saya. Saya doakan semoga Bapak tetap sabar dan istiqamah di atas al-haq ya. Jadi apa yang diutarakan tadi itu bukan hal yang aneh ya. Pertanyaan dan ada fenomena seperti itu di masyarakat. Karena inilah akibat dari berbagai media yang muncul sekarang ini, yaitu muncul istilah-istilah atau digunakan untuk memvonis kelompok tertentu, menggunakan istilah-istilah yang membuat masyarakat jadi ketakutan. Dan tentu ada tujuan dari hal itu semua. Dan mereka tidak memiliki pengetahuan cukup tentang hakikat yang dipiralkan tersebut dengan istilah-istilah macam-macam Maka yang jadi korban yang seperti ini. Tapi itu hal yang biasa dalam
memegang sebuah prinsip dan amal ibadah, ya, hal yang biasa. Nabi SAW dituduh macam-macam, ya, gila, sihir, penyihir, ya, majnun, dusta, macam-macam. Dan itu terjadi setelah beliau diutus. Sebelumnya tidak ada tuduhan seperti itu. Saya yakin begitu mungkin Bapak yang bertanya tadi, mungkin sebelum dia melaksanakan zikir itu tidak ada tuduhan-tuduhan macam-macam. Karena sesuai dengan ibadah yang mayoritas gitu ya, tradisi yang tapi begitu dia berusaha mengamalkan yang sunnah, yang zikir itu yang disirkan. Ya. Zikir ini kita memuji Allah, berdoa kepada Allah. Maka hukum asalnya disirkan, bukan teriak-teriak. Ya. Kenapa? Oh, kita berdoa kepada siapa? Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui. Untuk apa teriak-teriak? Makanya zikir itu dengan suara yang direndahkan, suara yang tidak dikeraskan, disirkan, seperti itu. Maka apa yang Bapak lakukan sebenarnya sudah tepat. Tapi karena masyarakat belum memahami, karena sama ini mereka ya hidup dalam kondisi yang mungkin dalam tradisi yang seperti itu. Tapi tetap sabar, tidak ada masalah, tidak perlu dihiraukan yang seperti itu. Toh Bapak yang beramal, mereka tidak akan mempertanggungjawabkan, ya, amalan masing-masing. Tapi tetaplah sabar, sampaikan. Jika mereka mungkin imam-imam yang bisa membaca, mungkin bisa diberikan panduan tentang zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu biasa ujian seperti itu. Tapi jangan sampai ujian seperti itu membuat kita apa? Meninggalkan suatu kebenaran. Berinteraksi dengan baik. Ya, masalah amalan, nggak ada intervensi orang lain amalan kita. Ya, nggak bisa diintervensi. Itu amalan suatu keyakinan. Loh, negara pun setelah konstitusi itu melindungi orang bebas untuk beramal. Ya. Apalagi tatkala seorang meyakini suatu kebenaran dan itulah ada sunnah dari Rasulullah SAW, seperti itu. Jadi intinya Bapak yang bertanya, sabar. Sabar ya. Sabar ini bagian dari cobaan dan ujian yang harus dijalani dalam hidup ini. Tidak perlu terprovokasi, ya, teruslah beramal, ya. Dan yang akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masing, dan ingat bahwa amalan yang diterima oleh amalan yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Maka hati-hati, ya, tidak perlu ya, telah berdoa kepada Allah keistiqomahan, ya, bahwa apa yang telah Bapak amalkan dengan sir itulah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka berusaha untuk memberikan penjelasan, ya, kepada saudara-saudara yang lain dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, berinteraksi yang baik, muamalah yang baik. Dalam urusan ibadah ya tidak dipaksakan, tapi tetap berbuat baik kepada mereka, berinteraksi yang baik, akhlakul karimah. Maka demikian mereka ya insyaallah juga disertai dengan doa tentunya agar mereka bisa mendapatkan hidayah, bisa mengenal kebenaran tersebut. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.